Iya, kalau orang Sunda namanya diulang-ulang. Saya punya kakak namanya Wawan. Nah, Wawan itu Wawan. Jadi orang Sunda zaman dulu mah kalau bikin nama gampang, ulang-ulang. Maman Suparman, Udin Sarifudin, Cacep Burbacem, Mimin Sarimi. Nah, jadi saya itu sebenarnya produk zaman dulu. Saya produk zaman dulu. Dulu itu ada orang Garut ya, ini mah Alkisah. Dia senang bikin anak. Zaman dulu kan gak ada internet, ya, jadi bikin anak itu gampang. Jadi nama anak pertama perempuan namanya Tati Mariati. Gampang. Yang dia tahu kalau bikin anak ya diulang-ulang ya. Tahun depannya lahir lagi anak kedua. Namanya Maman Suparman, karena dia udah tahu laki-laki Maman Suparman. Tak tahu depannya dia anaknya lagi dulu mah Tunji 1 tahun biji ya. Nah, yang ketiga dia baru bingung, wah namanya siapa ya? Kan harus diulang-ulang. Akhirnya ini pas lagi main ke apa namanya? Apa itu? Rumah makan, warung nasi. Di situ ada minuman, menunya Ice. Belakangnya pas Ice, Ju Ice. Wah, ini pas berempat. Jadi anak ketiga namanya Ice, Ju Ice. Itu penting mah diulang-ulang. Nah, tahun depannya lain lagi anak, ini anaknya lagi bingung. Akhirnya dia ditanya sama temannya, anaknya laki-laki perempuan? Oh perempuan, udah namanya Dede. Sama temannya, udah berangkat temannya. Tapi dia bingung, Dede namanya kan kudu diulang-ulang. Suruh ngasih nama depannya aja, asalin dia namanya Dede Capede. Ya, nama saya Dani Supriyadi, asli orang Sunda. Istri saya orang Jawa. Jadi saya itu sebenarnya janda Jawa dan Sunda. Iya, istri saya janda. Jadi di tempat saya itu ada bakso janda. Pernah dengar bakso janda? Nah, itu ternyata pemiliknya orang Jawa dan orang Sunda. Jadi dia bikin nama bakso janda. Di situ ada menu, ada 5 menu. Paket istimewa, menu biasa. Janda itu janda biasa. Nah, menu kedua janda istimewa. Menu ketiga 20.000 janda luar biasa. Jadi dia bikin menu bakso janda biasa itu janda. Nama saya Dani Supriyadi. Sebenarnya kalau sama anak-anak saya suka dipanggilnya dari produser. Dulu itu saya bisa sulap. Saya kalau kertas bisa sulap. Semua nggak ada kertas di sini. Jadi dulu dipanggilnya dari produser sama anak-anak kecil. Kebetulan saya punya bimbel ya. Dari produser karena bisa sulap. Iya benar. Dulu saya cita-citanya pengen jadi pesulap, cuma gagal. Malah Dedi yang itu yang juara. Sukses kan Dedi produser dulunya jadi pesulap, sekarang langsung jadi sekarang YouTuber. Dia rumahnya 5 mobil, 4 istri, 3. Oh, canggih. Katanya yang benar istri itu 3. Kalau 1 bukan istri, 1 itu iswan, 2 istri, 3 istri. Jadi istrinya itu 3. Ya, saya itu sebenarnya pelaku usaha. Ini judulnya ini produk saya ribet. Jadi sekarang itu kita sering aja ngobrol pengalaman Bapak Ibu, bagaimana bisnis saya berapa. Saya itu mulai usaha tahun 2012. Produk saya Norit, brandnya Norit. Pernah dengar? Hah? Brandnya Norit saya produknya. Jadi rumput laut ininya nah ini brandnya Noribe, ada yang buat sushi, ada
ada yang buat jubah, ada yang nori, ini yang sasitnya, ini yang pouchnya. Ini mulai masuk. Jadi saya itu 2012 bisnis mulai usaha. Saya tembus ke Indomaret itu tahun 2021. Jadi baru masuk Indomaret 2021. Jadi setelah masuk Indomaret lalu Indoprofi, Lawson dan lain-lain mau menerima. Jadi kalau tembus satu ternyata ke saya itu gampang. Tembus saja sama. Jadi diterima di Indomaret ada 700 toko masuk Indomaret. Kalau di Bandung hanya ada toko. Jadi 2012 saya mulai usaha, sekarang 2015 itu berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun lama atau cepat? Hah? Sudah lama, sudah cepat, baru? Tergantung. Untuk yang baru mulai 13 tahun lama. Tapi untuk teman-teman saya yang sudah berbisnis, teman saya itu yang bisnisnya sudah 20 tahun, ada yang 40 tahun, yang 30 tahun. Jadi usia bisnis saya itu sebenarnya baru merintis sebenarnya kalau masih 13 tahun. Jadi 5 tahun pertama itu cuma main-main aja, bikin fondasi bisnis, produknya dibenerin, pemasarannya diurusi, legalitasnya diurusi, gitu ya. Itu 5 tahun. Jadi saya itu baru dapat untung bisnis itu sebenarnya 5 tahun terakhir. Jadi selama 8 tahun produk itu sebenarnya close, cuma buat makan, cuma apa, gitu ya. Nah, mulai merasa saya dapat untung itu sebenarnya 5 tahun terakhir. Dulu masih 7 tahun mah baru-baru untung, malah rugi bener gitu ya. Dulu punya rumah dijual, punya mobil lebih, kagok aman, kagok. Kalau kagok lebih bahaya gitu. Jadi saya itu dulu pas saya mulai bisnis kontrakan kamar kecil, itu suka ada tetangga saya itu tukang urut. Kalau saya pegel-pegel suka diurut sama si mbah udah tua gitu. Terus saya nanya, sekarang si mbah itu suka dipakai pananyaan kalau orang Sunda ya, sok ditanyakan, "Mbah, kalau saya sukses di Raka?" Cek si mbah, "Wah, sukses nanti 15 tahun lagi." Cek si mbah. Jadi, wah, dia 15 tahun sukses. Kagoro capek gitu ya. Jadi dulu saya mikir 15 tahun capek, lama. Ternyata ya emang yang benar-benar 15 tahun itu mulai ada untung. Jadi kalau Bapak Ibu baru mulai 5 tahun atau 10 tahun, ya wayahnya kayak kalau ada nipu, ada yang nyolong barang, ada yang nggak bayar, gitu ya, ada yang ngambil barang, balik mana barangnya, duitnya mana. Sampai sekarang saya masih ada aja orang yang rugi. Terakhir bulan puasa kena tipuan online, habis 60 sampai 70 juta ditipu. Saya tengah saya bisa tipu. Hari pertama mulai itu aja. Tapi udah 2-3 hari itu baru mandi. Oh, dengan supaya kita udah lebih gede. Benar ternyata bulan depannya sih untungnya lebih gede gitu ya. Jadi kalau ada kerugian atau apa kan biasa aja pengusaha mah. Kalau ada nipu kan biasa weh. Dah lagi saya ngurus dia orang tambahnya ada yang lapornya ke polisi. Tambahnya lapor ke polisi duitnya cuma 70, lapor orang capek nggak dia belum tentu balik deh gitu kan. Udah biar juga diikhlaskan gitu ya. Kalau diikhlaskan benar-benar dapat yang lebih gede. Benar ternyata bulan depannya omset naik. Biasanya omset 20, 60, tapi 100 lebih. Intinya omsetnya. Saya produknya macam-macam ya. Saya di Shopee ada, di jualan IG, jualan offline juga ada, di retail terus itu ada marketing yang tiap hari keliling. Jadi sahabatnya dikelilingi sama marketing lain. Tiap toko masuk ke tempat-tempat namanya juga usaha gitu, tidak boleh berhenti. Itu selama itu tes rugi, tapi sekali lagi rugi sih sebenarnya. Kalau masalah rugi mah usaha mah kalau ditagih pasti nama dapat rugi ya. Itu cerita pengalaman. Nanti kalau ada yang mau bolehlah saya jadiin
Manusia itu terlahir bebas tapi di mana-mana terbelenggu. Yang satu mengira dirinya majikan tetapi tetap menjadi budak yang terikat daripada mereka, kata seorang filosof. Saya itu dulu guru sebenarnya, sampai sekarang kan masih ngajar di guru SD. Dulu saya ngajar di SD swasta di Bandung. Gajinya honorer ya 250.000 per bulan. Akhirnya tidak guru-guru segitu. Guru mah yang honorer mah kalau udah sejuta dia udah top. Teman saya di sekolah swasta yang bagus gitu gajinya dulu 1,8, 2 juta itu udah top. Guru mah yang UMR itu jarang. Gaji guru yang UMR jarang, seperti yang non PNS ya, tapi dia biasa. Dulu saya ngajar gitu, ternyata enak sih ngajar banyak. Coba pulang ke rumah, belanja, gitu. Sekarang kalau saya cuma keliling pasar aja se-RT 2,5 mah dapat. Kalau jualan mungkin pasar apa ya 2-4 juta dapat gitu ya. Kalau online itu apalagi Shopee, jadi mulai pakai Shopee atau ini. Nah kalau Shopee-nya diurus kan tiap hari itu datang terus. Terakhir itu saya ada yang ngurus Shopee saya. Pokoknya 3 sebulan pertama itu saya ngurus Shopee dapat 30 juta dari Shopee doang gitu. Asal diurus gitu ya. Jadi jangan sampai bikin akun nangkepkan gitu ya, nungguan orang datang beli gitu. Kalau diurusnya kayak kita punya toko aja, kudu ditungguan, kudu dibersihan, dirapi-rapi gitu ya, fotonya dibenerin, kalau punya duit iklanin gitu ya, nggak apa-apa. Dapat itu dari Shopee doang. Oh ada di siap atur. Yang mana kan? Dinas ini. Ini nanti sharing kan, ini mas saya teori yang di slide banyaknya cerita aja. Nah ini dulu dianggap hebat. Zaman dulu itu yang pertama itu yang satu tuh masker. Jadi orang yang beda-beda itu kalau maskernya maskernya badan fisik. Itu zamannya si Pitung, Hercules, zamannya sebentar dari waktu. Jadi orang yang sakti dianggap hebat. Zaman baheula gitu ya. Yang kedua zamannya James Watt itu yang kedua mesin 5M ya, jadi biar gampang 5M. Zaman James Watt, zaman teori mesin itu orang yang punya pesawat, punya mobil, punya senjata, punya ini dianggap hebat. Itu zaman dulu. Nah mulai maju ke sini zamannya si Einstein yang dianggap hebatnya main. Jadi kalau otaknya cerdas, pintar, mulai Einstein di 1 tahun menjadi Habibie gitu ya, mulai maju ternyata tapi ya otaknya cerdas gitu ya. Nah mulai kesini mancing orang yang punya duit yang banyak, mau apa aja bisa, mau jadi presiden gampang gitu ya, jadi pejabat gampang. Orang yang punya uang lebih banyak sekarang dianggap hebat. Jadi kalau bisa ke semuanya ya Pak. Nah yang terakhir ini buatan saya, kita nggak punya uang, nggak punya otak, punya website. Kalau pengusaha itu punya jaringan. Kalau bapak yang punya jaringan, punya market. Walaupun tidak punya produk, itu adalah aset. Anda punya jaringan ke pejabat, punya jaringan ke pasar, punya jaringan ke organisasi ini, masuk ke komunitas ini, masuk ke pesantren, masuk ke sekolah, ke instansi, punya jaringan situ. Itu adalah aset paling mahal. Jadi punya market kita itu udah aset. Jadi dianggap hebat. Jadi kita nggak perlu punya produk, misalnya produknya produk saya ini dijualin, dia punya teman nih, bisa nggak? Kalau ke yang punya komunitas, menguasai komunitas, ini apa? Market. Nah ini bisnis is keempat. Saya itu ada video coba di kesetel, mudah-mudahan kesetel. Tadinya saya itu pakai ini kemana? Nggak ada nih. Harusnya di link baru, link barunya nggak ada. Link baru itu ada ini, ada videonya.
sini kayaknya nggak ada. Biarin, nanti kita diskusi. Jadi bisnis itu dimulai dari pola pikir, dari mindset. Orang yang nggak goreng, saya kan ini nggak goreng. Kalau orang itu saya digoreng, digoreng. Kalau yang nggak goreng saya dengan yang nggak goreng karyawan saya itu beda mindsetnya. Dia itu mindsetnya kerja, sedangkan saya mindsetnya mengembangkan. Jadi kalau pebisnis itu kalau karyawan, manajer itu menjalankan bisnis. Kalau pengusaha, owner mengembangkan bisnis. Beda menjalankan sama mengembangkan, beda. Cara berpikirnya beda. Kalau orang yang menjalankan bisnis itu, saya nanti dapat gaji nih, dapat iklan kerja. Tapi orang yang mengembangkan bisnis, nggak goreng ini bukan nggak goreng sembarangan, dia sambil bikin bisnisnya berkembang. Beda mengembangkan sama menjalankan. Nah dari mindset itu akhirnya jadi action jadi habit jadi attitude jadi destiny itu nasib kita. Jadi mulainya dari pola pikir itu kita mau ke sini, macam jadilah itu ya awalnya di situ. Nah ciri-ciri pengusaha itu, jadi pengusaha ada yang disebut economic control. Kalau Anda jadi pengusaha, saya itu ada grup WA, itunya pengusaha sukses di dalamnya. Jadi di grup itu semuanya berpikir positif, tidak ada yang nyinyir. Jadi ciri-ciri pengusaha bakti ternyata gini ya, mereka itu nggak pernah nyinyir, ada masalah nggak ada yang komplain, nggak ada apa gitu. Dia selalu positif thinking, bukan punya masalah, bakal jadi untuk apa gitu. Nah ada ekonomi motor itu maksudnya gini. Di dalam kehidupan kita itu ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kontrol, ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kendalikan. Apa yang tidak bisa kendalikan? Hujan, macet, situasi politik, gitu ya. Terus orang marah-marah kita nggak bisa kendalikan, orang marah bebas aja kita. Terus nanti pokoknya sesuatu di luar itu presiden itu benar, menteri itu benar, gitu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau tidak bisa kita kendalikan, kumaha coba? Iya. Atau paling gampang itu biarin aja. Karena kita tidak bisa mengendalikan. Nah datangnya keluar macet, ini ya apa namanya nggak bisa kita kendalikan. Kenapa datangnya? Kan bagaimana supaya tidak telat gitu kan caranya? Ya diantisipasi dong. Apa yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan pikiran kita, perasaan kita, hati, sikap itu bisa kita kendalikan. Jadi kalau ditanya kenapa telat macet, berarti dia berpikirnya di luar kendali. Jadi bagaimana supaya tidak macet? Ya apa kaki kamu mikir? Kenapa ini belum selesai? Jadi di ekonomi kontrol itu fokus pada apa yang kita bisa kendalikan. Dimarahin bos, ya enggak bos mah ngambek atau kemana dia? Itu terbiasa dari ngambek gitu. Nah kita nggak boleh fokus pada diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Itu fokusnya. Apa yang bisa kita pikirkan? Kalau kita bisa fokus pada diri kita, itu tadi actionnya jadi bagus, habitnya bagus, itu jadi karakter kita lama-lama. Itulah jadi nasib kita. Nasib kita itu dimulai dari pikiran dulu awalnya. Kalau saya pakai kacamatanya ini hidung, ya, perasaannya di mana-mana, di sini gelap, di sini gelap. Kalau kacamatanya di rumah dengan kacamata yang merah, tiga merah yang tadi kursi merah, gara-gara kacamatanya merah. Jadi kacamata kita menentukan pola pikir kita, dan cara pandang kita itu kenapa nggak bisa dikerjakan?
Nah ini mulai ke sisi bisnis yang serius. Ini sebenarnya zaman dulu si Romeo I sudah dirumuskan bagaimana kita menghasilkan uang. Masalahnya pada saat kita nyemplung ke dunia bisnis, ada yang bisnisnya 1 tahun, udah lebih dari 1 tahun ada, lebih dari 2 tahun ada, 3 tahun lebih dari 5 tahun ada, lebih dari 10 tahun ada, 10 tahun kan? Mantap. Jadi udah mentalnya udah kuat. Udah berapa tahun Pak? 10 tahun Pak. Bapak? 13. Berarti sama dengan saya Pak. Nasib ya Pak. Kemudian saya dari kuliah udah mulai bisnis. Zaman kuliah udah mulai dagang gitu ya. Cuma saya ikut bisnis rumput itu pada saat ngurus legalitas tahun 2012. Jadi dulu ada dagang donat, dagang pulsa, dagang segala rupa gitu ya pokoknya. Nah kebanyakan ini kalau lihat di sosmed enaknya jadi pengusaha pun jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Kembali nyantri jadi sarekan bos ke kantor gitu ya. Banyak yang berpikir gitu. Enaknya pengusaha mah duitnya banyak. Jika utang-utang dapat 1 juta, 2 juta, 10 juta gitu ya. Nah, banyak orang yang berpikir gitu pada saat kenyataannya memang begitu gitu ya. Kenyataannya pada saat Anda nyemplung ke dunia bisnis, bukannya dapat untung, malah rugi gitu. Bukannya dapat waktunya bisa senggang, malah jadi serba sibuk. Pengusaha itu di SK-nya kerja kan, dikasih aja sambil kerja gitu. Jadi tambah sibuk ternyata, disangka menyantai, ternyata malah tambah sibuk gitu. Dan banyak orang yang tidak kuat masuk ke dunia bisnis gara-gara itu. Dia menyangka masuk ke dunia bisnis itu dia langsung dapat duit. Dia menyangka dengan masuk ke dunia bisnis itu dia hidupnya nyantai, dapat duit seenaknya gitu ya. Dia hanya lihat sosmed orang jalan-jalan gitu. Itu kan sebenarnya kalau gunung hanya 20%. Jadi di bawahnya itu capek, rugi, dinyinyirin orang, tambah sukses. Apakah tetangga kita tambah senang? Enggak. Kita makin sukses, tetangga kita makin tambah nggak senang gitu. Bukan saja tetangga, saudaranya ikut nggak senang. Disangkanya kalau kita sukses orang senang, enggak, malah tambah banyak musuh gitu. Nah ini bagaimana orang menghasilkan uang. Di kuadran pertama ada kuadran E. Nanti diskusi. Di kuadran kedua ada kuadran E. Itu employ. Employ itu kerja. Kita bisa dapat duit dengan cara kerja. Jadi karyawan. Kita masuk jadi staff, kerja jadi goreng, bersih itu jadi employ. Kita kerja di perusahaan orang. Dapat duit, dapat. Gitu ya. Yang kedua, S, self employed. Kita kerja untuk diri kita sendiri. Kita nggak punya bos, tapi bosnya diri sendiri. Misalkan dokter, pengacara, kayak saya pembicara, itu kerja buat diri sendiri. Dokter itu kalau mau dapat duit, ditambah saja. Kayak karyawan gitu. Kalau dia pengen duitnya nambah, ya dia harus lembur gitu ya. Bisa sampai jam 4, ngawarin kita, lembur dari tambahan gitu. Yang dokter juga sama, dokter spesialis itu dia tambah pintar, tambah sibuk gitu ya. Dia dapat hasil dari diri sendiri. Si CPP itu nggak punya perusahaan, nggak punya bos, dia bosnya diri sendiri. Yang B, business owner. Nah, kita harus loncat dari kuadran kiri ke kuadran kanan menjadi business owner. Dia mengelola bisnis. Cirinya adalah dia bikin sistem. Bikin sistem itu cirinya, kalau saya punya usaha, terus saya jalan-jalan ke Bali, terus saya datang ke sini, bisnis saya jalan sendiri, nah itu sistem. Bapak Ibu kalau ikut acara ini 3 hari, 3 hari 4 hari? 3 ya? Bisnisnya jalan atau enggak?
Nah, ada sistem, ciri-ciri sistem itu ada mulai jalan. Kalau pada saat bisnis ditinggalin terus kita nggak dapat duit, nah belum tersistem. Jadi bagaimana kita bisa ikutan pelatihan tapi di tempat usaha karyawan tetap jalan, jadi marketingnya tetap jalan, produksi tetap jalan, itu sudah tersistem. Ini di bisnis owner. Yang terakhir investor. Saya belum nyampe, jadi karena belum nyampe saya nggak akan bahas. Jadi kita nyampe bisnis owner itu udah hebat. Nah, kalau investor itu kita punya duit, duitnya disimpan, duit yang menghasilkan duit. Saya mau investasi di mana? Di bapaknya. Saya kemarin cerita di tempat investor dari luar, tapi akhirnya gagal juga sih. Dia masuk invest ke saya 200 gitu ya. Bapak di saya mau cerita pengalaman. Kalau nanti ada, saya bukan investor, saya yang punya usaha, saya yang diinvest sama orang. Enggak tahu bapak sudah jadi investor, tapi kemarin saya dapat investor mau nanam duit ke saya. Masuklah duitnya 200, tak masuk 200. Terus yang punya investor tuh merasa punya duit, kan di perjanjiannya harusnya 500 gitu ya. Tapi dia tahan 200 dulu lah. Di pas masuk 200 si investornya bukan orang kita ya, turunan. Dia bilang, saya mau invest di perusahaan bapak 200 tapi harus gini. Saya itu belum terlalu pintar ya pada saat saya dapat duit itu. Boleh pak? Lihat duit pun ngolotok gitu. Ada duit masuk ngolotok, diterima ya sama saya. Duit segitu tuh lumayan ya, jangan nambah modal ya. Terima ya duit. Pas di tengah perjalanan, kenapa jadi saya capek sendiri? Si pemodalnya siapa yang ini sama ini? Nanti bapak bagi hasilnya ya, saya nunggu bapak dulu. Nanti gini bang. Kisah atau perusahaan saya bakal ambil dia. Jadi saya mulai curiga nih, dia mau ngambil alih perusahaan, mau beli perusahaan saya diambil. Wah, bu, nggak bisa bu, kalau gini mah. Saya udah ngerintis bisnis lama-lama, tapi mau disalahkan dia gara-gara dia punya duit banyak gitu ya. Wah, nggak jadi saya. Akhirnya nanti kalau ada yang mau invest, hati-hati di perjanjian awal. Saya pikir dia emang salah hitung, gitu ya. Ada perhitungan yang salah. Akhirnya di tengah perjalanan cut gak jadi. Karena saya berpikir kalau diteruskan saya malah jadi karyawan dia, bisnis saya diambil dia gitu. Nah, hati-hati. Jadi kalau bapak ibu dapat investor tambah ke atas. Saya kalau di tengah jalan gak nyadar mungkin perusahaan saya nggak diambil dia juga sebenarnya. Gara-gara dia punya duit pengen ngambil perusahaan. Pokoknya pak, kan bapak digaji. Kok saya digaji? Kan dia punya usaha. Bapak pengen gaji seberapa? Jadi di perjalanan saya juga di bagian produksi ya. Dia yang invest. Pokoknya bapak mau gaji berapa? Mau 8, 10 boleh. Lah, nah saya jadi karyawan gitu ya. Gak jadi di tengah perjalanan itu saya kaget. Saya meninggalkan misalkan kita perlu digaji dan orang pengusaha nggak perlu gaji ya. Untuk cash flow jalan terus gitu ya. Nggak jadi, harusnya 500 jadi dari 200 tindak aja karena rugi nanti. Bapak Ibu kalau mau sambil diskusi boleh. Aku boleh sekarang diskusi aja. Saya mesti tunggu habis waktu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oh silakan. Ada mic satu lagi. Yang bertanya saya dapat bonus. Sorry saya. Nah, boleh ambil bonusnya apa aja? Termasuk bonusnya amplop. Ini amplop daun atau apa? Oke, selanjutnya singkat padat ya. Intinya jangan waktu kita hanya 15 menit lagi ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad, saya dari Sukabumi. Pak, saya tadi dalam penjelasan Bapak mengenai
Bapak memulai dengan sebuah produk dan ada step by step sehingga produk itu bisa punya power untuk dipasarkan. Nah, saat ini saya adalah peternakan domba dan ingin membuat sebuah produk. Dan saat ini sudah ada punya uji seri, sudah punya percobaan sebenarnya. Tapi saya belum menggali ke pasar karena memang satu sisi saya belum punya syarat produk itu edar, izin KIRT dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan adalah sebelum saya istilahnya mencoba tes pasar, apakah kayak legalitas itu penting atau tidak? Nah, yang kedua adalah step apa saja yang harus saya tempuh agar saya itu tidak mendapatkan hambatan di kemudian hari. Misal saya sudah buat produk dan sudah tes pasar, tapi terbentur dengan regulasi yang ada di pemerintahan. Nah, step apa saja yang harus saya tempuh ketika saya sudah punya produk dan apa saja gitu sebelum saya pergi ke pasar, baik itu sampai ke marketplace dan sebagainya, agar di kemudian hari saya tidak menemukan permasalahan di kemudian hari. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan ini boleh ambil mau apa aja ya. Tepuk tangan dulu Pak Kakak. Ini ada buku, ini ada produk saya, ada ini, ada amplop. Nah, amplopnya nggak tahu ada isinya, Kakak pilih aja. Siap. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Mau dijawab langsung Pak ini? Ya satu-satu aja dulu Pak. Oke, siap. Jadi perwakilan ya untuk kelas A ini akan sama kan? Kelas A ya, sekarang B, C dan D ya. Dan apa kita sangat Oh ya, terbaik. kelas-kelasnya. Oke, silakan. Jadi kebetulan pas saya bisnisnya di makanan. Jadi kalau mau bisnis makanan ada beberapa basic yang harus di. Pertama, kalau bisnis makanan itu wajib enak. Ya, jadi wajib enak kalau bisnis makanan. Kedua, kemasan menarik. Kemasannya kudu menarik. Ya. Ketiga, harga kudu murah lah. Mau tidak mau dengan adanya perang harga. Jadi tiga hal ini basic banget sebelum ke legalitas ya. Enak, jadi kalau ditanya ini kelebihannya apa? Kelebihan saya itu makanan itu enak. Wah, kalau di bisnis makanan enak itu bukan kelebihan, kewajiban. Ya, wajib enak. Dan ini mana sehat? Bisnis jamu aja, bukan obat. Dan jualan makanan itu enak. Ya. Kalau nggak enak jadi tiga hal itu aja dia enak, kemasannya bagus, harganya udah. Kalau tiga hal ini terpenuhi, Bapak urus legalitas. Jadi kan kalau tidak terpenuhi dijual ke teman-teman aja pasti laku. Orang ke warung bagaimana rumah kayak apa? Nyari yang murah, nyari yang enak. Nu kemasan yang menarik kan gitu ya. Setelah itu urus legalitas. PIRT halal kan. Jadi sebenarnya kalau izin edar itu cuma dua aja nih, cuma halal sama PIRT dan izin edar untuk PIRT halal, kudu punya NIB, kudu punya NPWP, cuma itu aja. NIB kan ada ya, NPWP ada kan, PIRT saya bikin sendiri mah, online-nya bikin sendiri kan. Pada hebat di YouTube nyari panduan membuat PIRT. Nah, jadi datang ke dinas dan disurvei. Pak ini kurang ini ambilin kurang ini bukan keluar aja sertifikat. Boleh jualan halal tapi nggak pakai tapi daging. Kalau daging domba apa ya? Nah itu kalau halal nanti ada ribet kalau urusannya dengan daging. Minimal kalau nggak ambil BPH maka sendiri kan. Jadi biar yang auditornya tahu ini halal gitu. Kalau kebetulan saya mah ada yang gampang jadi halal juga. Kalau daging yang mana ada. Tapi mau tidak mau perlu diurus. Kalau nggak diurus, paling market kita seputaran tetangga, teman gitu ya, dan mulai diurus sendiri aja sih, diurus sendiri. Sampai sekarang, saya itu pernah dulu PRT saya udah 2 kali bikin. Ada regulasi dari PRT dulu ke OSS, dan itu lama perbedaan. Nah saya tuh habis di tengah-tengah itu PRT. Produk saya udah masuk ke Hypermart. Sama Hypermart di PRT saya udah habis itu pas mau bikinnya ada ribet di situ. Sama Hypermart Pak
disidang sama dinas kesehatan karena BRT-nya udah orang dinas kesehatan tuh tahu dari latar belakang tahun kan udah habis. Pak produk bapak udah habis kan disidang. Jadi gua apa? Udah ditarik. Jadi saya yang punya perempat di Bandung ditarik lagi barangnya. Kalau sidang satu pertama kalau masih bagel, sidang kedua nanti kepolisian katanya urusan tuan yang nggak mau nanti kepolisian mending ditarik lagi. Ibaratnya ditarik lagi gara-gara PRT saya habis dan belum diperpanjang. Saya pikir aman kalau nanti ke masyarakat. Kalau masyarakat pun akan ada yang tahu hari konsumen pun ngerti tapi yang orang dinas kesehatan tahu ternyata ini udah habis. Awal-awal juga pasti tahu. Jadi produk dulu setelah itu legalitas wajib ya wajib diurus sendiri aja kan suka ngurus sendiri. Kalau nggak diurus legalitas itu ya nggak bisa berkembang. Saya masuk ke Indomaret, masuk ke Alfa, masuk ke Alfa ditanya legalitasnya mana? Halal BRT, nutrition pack, camping pack, PWP itu wajib. Kalau nggak bisa masuk ke kota-kota juga nggak bisa. Jadi wayahnya mana wayahnya ya harus. Kan itu dulu ya pertanyaan. Silakan yang mau. Oke, mau diisi Bapak ada waktunya mau habis kita satu pertanyaan lagi Bapak ya. Boleh. Oke. Satu lagi siapa? Ada dua. Oke, yang dulu aja ya kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari Koswara, beda akhirannya jalan. Yang mau saya tanyakan sedikit untuk mempertahankan bisnis akang sejauh ini selama 15 tahun pernah berada di titik nol dan apa tipsnya ketika memang mempertahankan bisnis akang tersebut? Soalnya sedikit cerita juga, saya pernah jualan juga di marketplace, di Tokopedia, di TikTok. Ketika ada penutupan langsung down hingga sampai saat ini tidak dikerjakan lagi. Jadi mungkin motivasi apa yang bisa membuat akang bertahan sejauh ini? Itu saja sih mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Dedi. Ini aja Pak, saya itu kalau nggak usaha saya nggak makan Pak. Saya nggak makan, saya punya anak, saya punya istri. Mas anak saya istri nggak dikasih makan ya sudah. Jadi dulu itu pernah tahun 2015 bahan baku nggak ada Pak. Jadi di pasaran itu bahan bakunya itu nggak ada. Beli kemana jadi hilang. Dari situ nggak ada produksi kan? Nggak ada produksi, nggak ada penjualan, nggak ada income, nggak ada pemasukan. Wah, real gitu Pak. Sedangkan saya punya tubang kan, nama usaha pasti pinjam tubang ya. Saya pinjam tubang. Yang namanya karyawan perlu digaji, cicilan perlu dibayar, kumaha apa coba. Produksi nggak ada kan. Jual rumah Pak, jual mobil. Dukungnya bisa hidup aja lah. Mental Pak, emang mental. Kalau di Indonesia perlu buat mental. Ya, gimana lagi kalau nggak itu saya nggak bisa. Nah Pak. Jadi ini curhat saya yang curhat. Ya mau beli pampers Pak, anak saya susah. Biasanya beli saya itu satu pak gitu ya. Kalau itu beli deh satuannya yang lain warung ya, belinya satu gitu. Beli beras biasanya sekarung 4 kilo, 2 kilo, 5 kilo gitu ya, perlu diatur-atur ada nggak ada ini kan ini apa karyawan perlu dibayar gitu. Kadang kita pengusaha deh karyawannya yang beli kita masih sana benar itu tapi itu kuncinya ya tadi balik lagi ya. Kalau mau jadi bisnis owner kuncinya satu sih mental aja itu Pak. Gak ada rumus lain lagi. Sakuat-kuat lagi. Nah, makanya banyak orang yang tumbang. Saya itu dulu ikut di sini wira usaha baru angkatan pertama zaman Gubernur Ahmad Heriawan. Ahmad Heriawan tahun berapa sebelum Ridwan Kamil sebelum jadi
Jadi tadi kalau bisnis makanan Pak, ini penting food, produk, dan tinggal people Pak. Jadi 3 hal ini penting, kita punya produk yang bagus, punya marketing, penjualan, dan yang terakhir people Pak. Dari 3 itu yang paling penting adalah people. People itu yang menjalankan bisnis. Jadi kalau orang yang tidak kuat, produknya apapun, bisnisnya apapun, people harus. Nah kalau nggak kuat mental Pak, ini Pak, saya terakhir mungkin sebelum waktunya habis. Bisnis jalur ini sorry. Ini pengiriman saya Pak, pertama ke ini Pak, saya ke Makassar gitu. Jadi saya mengirim ke Makassar tuh 1 kontainer 2 kali pengiriman, jadi 2 kontainer ngirim itu ke Norik. Yang nah ini baru pengiriman pertama saya ke Indomaret satu double account. Si Indomaretnya parah Pak, kalau mau masuk ke retail parah gitu. Ini pengalaman aja bisa dipakai. Nawarnya kalau mereka itu kalau nawar keterlaluan gitu. Jadi berapa kita nawarin 15.000, Pak, gua 15.000, ayam 11.000, 11.000. Saya berarti cuma dapat untung 2.000 Pak dari satu bisnis itu. Dari satu gini ke Indomaret saya cuma dapat untung 2.000. Boleh masuk, saya tidak bapak mau 11.000. Tapi bolehnya berapa? 6.000 bisnisnya. 6.000 ada yang banyak juga. 6.000 ya kali 2.000 berapa? 12 juta kan? Sip. Tapi nawarnya parah kan gitu. Jadi kita cuma dapat misalnya 2.000 nggak apa-apa, tapi dia belinya banyak gitu. Nah ini yang ke Makassar. Nah ini Pak, ini terakhir nih ya. Harusnya ada videonya nggak habis. Ini bisnis saya setelah 13 tahun bisnis jalur langit Pak. Pertama kudu bisa berterima kasih dan bersyukur. Jadi kalau kita bisa berterima kasih kepada hal yang kecil, kita dapat kumpul di sini udah tanda terima kasih ya. Kita dapat teman baru, tanda syukur gitu. Katanya kalau kita bisa bersyukur pada hal yang kecil, yang gede pasti dapat. Yang kecil bantu orang lain. Kalau bisnis urus diri sendiri mah capek Pak. Jadi kalau ada niat nggak bantu karyawan, nggak bantu tetangga, saudara, gitu ya. Saya tahun 2002 berapa? Karyawan saya sampai 25 orang. Wah tetangga semuanya senang ya, senang nggak dolar lagi kan. Senyum walaupun rugi. Kumaha caranya? Senyum walaupun rugi. Nggak yang stres. Jadi gitu Pak, gimana tuh mau marah-marah juga duit kita nggak balik lagi. Kumaha jadi ambil barang atau misalnya Cianjur, Pak ambil barang buat masuk ke Tosorba selamat di Cianjur, ya selamat Tosorba ya. Barangnya habis, duitnya kemana sih? Ditagih malah jadi ribut aja. Oke, Bapak mau izin waktunya sudah habis Pak. Ya. Untuk yang mau bertanya minta nomor WA-nya aja Pak. Ya. Nomor WA saya boleh ditulis 0896. Oke, 0896 1274 1274 8454. dari Supriyadi. Oke, Bapak boleh akan jadi boleh bertanya, tapi sebutkan dulu identitasnya isi dibalik dengan untuk usaha. Betul. Kalau Instagram Nori titik Noriban. Kalau mau follow IG-nya Nori titik Noriban. Kalau web noriban.biz.id. Kalau Shopee Crispy Siwit. Baik Bapak, terima kasih saya kepada teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Coba saya
saya masa dibawa balik lagi. Tadi Bapak yang udah ngacu belum bertanya, biarin bertanya nanti aja ya. Silakan Pak ke depan tadi yang ngacu. Tadi yang ngacu saya oke. Diambil aja Pak. Yuk silakan pertanyaannya nanti lewat WA aja ya. Silakan ya. Ambil Pak, ada buku. Oke, pertanyaannya lewat WA aja ya. Oke, terima kasih. Nanti kalau mau ngobrol boleh dicek ada. Masih ada Pak Dani? Ini masih ada kan? Oke, satu perempuan. Nah, Kau. Bentar ya. Masih ada Pak Dani? Habis. oh, Oke, tinggal berapa lagi Pak? ini ada amplop, makanan sama buku. Bingung ini. Atau pinanya yang paling jauh, siapa yang paling jauh? Pangandaran Pak. Pangandaran. Pak, Haji menang dari Haji. Oke, masih ada apa lagi? Balik jauh lagi. Yang paling ini siapa Pak? Yang Mana? Pangandaran. oh boleh. Boleh. Depok ada Depok. Depok paling jauh sini. Depok. Bogor. Masih ada Pak Dani? Habis Pak. Habis. Yang tersisa boleh. Oke, nanti gimana Ibu ya? Oke, silakan ditutup dulu Pak Dani. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang anak muda, mahasiswa itu nanya ke gurunya, ke Ustadz. Dia bawa burung, ya, bawa burung di namanya burung kecil. Ngetes ke gurunya. Pak Ustadz, burung yang saya pegang itu mati atau hidup? Si gurunya tahu bahwa kalau dia jawab mati, burung itu bakal dilepas. Kalau dia jawab hidup, maka burung itu bakal diremas dan mati. Gitu ya. Gurunya lebih pintar dari itu. Gurunya jawab, burung itu mati atau hidup tergantung kamu sendiri, tergantung tangan kamu sendiri. Jadi mati hidup kita itu ya tergantung orang yang memegang burungnya, bukan tergantung sendiri kan. Ya tadi maju bisnis kita bukan tergantung orang lain, tergantung diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dani Sugari dari PT Mauriban Indonesia. Jadi intinya jagokan burung bapak-bapak ya, yang dipegang bukan burungnya bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu silakan beri, kami mohon izin ada satu persyaratan. Kalau seandainya kepala dinas datang, mohon secepatnya Bapak Ibu turun lagi di sini karena beliau memberikan pengarahan. Ya, siap ya. Silakan untuk kelas akhir luar lebih dulu, silakan langsung naik kelas 3. Saya termerah di cabang dulu. Oke, Pak Didi kalau jelas Pak Didi. Oke, silakan sambung ya. Mohon izin nanti akan sedikit antri di lantai 3 ya. Tertib pasti ada Bapak Ibu Tetek akan kebagian semuanya.